Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada tanggal 1 Oktober ini tanggal bersejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini hari kesaktian Pancasila. Bagi kita adalah bulan doa Rosario, pembukaan yang sudah dilaksanakan di gereja tadi. Dan bagi lingkungan Satu Rupinus ini juga bersejarah, jarang-jarang kita mengadakan kegiatan jam 4 sore. Nah itu tadi banyak yang bertanya-tanya kepada saya, dan ini merupakan permintaan dari Bu Koni waktu hari Jumat, bahwa kalau diadakan pas hari-hari biasa dan di jam 6 atau setengah 7, keluarga ini penuh kesibukan, dan juga beberapa hari sedang menyambut debai, dedek bayi bahasanya, karena Rani akan segera melahirkan. Jadi ya itu kemudian juga diadakan pada kesempatan ini karena memang keluarga bisa ngumpulnya di hari Minggu. Kalau dia di sore hari nanti tidak ada yang melaksanakan kegiatan bersih-bersih katanya. Ya memang juga kita harus melihat itu. Baik, silakan Pak Jamal untuk pengantar dulu. Ada yang mau disampaikan? Selamat sore. Terima kasih Bapak, Ibu, khususnya Pak Ustadz kita, Pak Yakobus, yang telah rela menghadiri undangan untuk doa bersama lingkungan Satu Rupinus yang bukan kebetulan, memang disengaja pada sore hari ini ada di tengah keluarga kami. Terima kasih juga mungkin ada keluarga dari bukan Satu Rupinus juga yang memberi kesempatan waktu untuk hadir bersama dengan kami. Saya pikir hanya itu saja. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Yakobus untuk memimpin acara doa bersama ini. Lagu pembukaan. Haleluya nomor 206. 206. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan khalik dunia. Di depan tatamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda pengasih, harapan yang tunggal dalam bahaya, selamatkan kami dengan rosarimu. Doakan kami Maria, doakan kami Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, seperti yang kita sudah pahami dan kita sudah ketahui bahwa bulan doa
bersama Bunda Maria dan bersama ini diadakan 2 kali atau 2 bulan dalam 1 tahun. Bulan 5 bulan Maria, bulan 10 bulan Rosario. Sama-sama bulan doa dan sama-sama menjadi suatu tanda bahwa bulan ini adalah bulan berdoa bersama, baik secara pribadi bersama Bunda Maria, baik secara kelompok, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam kategorial atau di paroki sendiri. Biasanya kami sudah membuat di komunitas misa pagi itu jam 4:30 pagi itu sudah doa rosario. Dimulai pada bulan 5 kemarin kami coba. Dan cukup berhasil, banyak yang mengikuti. Ya, yang ikut misa pagi. Dan begitu juga untuk kategorial pasti sudah mendaraskan doa rosario devosional. Sebenarnya doa rosario itu bisa didoakan setiap waktu, setiap saat. Dan doa devosional ini adalah doa devosional yang paling tua. Paling tua. Dan bahkan bulan 10 itu didedikasikan sebagai bulan doa rosario karena ada peristiwa Lepanto. Nah, itu peristiwa kita bukan mengingat perangnya, tetapi peristiwa di mana Allah berbelas kasih kepada umatnya karena umatnya mengalami penindasan, dan penindasan itu bukan karena pemahaman atau ajaran yang salah, tetapi karena kekuasaan. Nah, jadi itu harus dipahami sebagai suatu bentuk kita tidak lagi mengungkit kisah lalu, tetapi itu adalah suatu sejarah di mana agama dipakai sebagai sumber kekuasaan. Akhirnya agama bukan berbelas kasih atau cinta kasih, tetapi dipakai untuk perang. Dan bagi gereja Katolik itu adalah suatu sejarah yang kelam, dan kita sudah rekonsiliasi dengan saudara-saudari kita. Sehingga ada dokumen kemanusiaan yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Mesir itu ya. Jadi artinya peristiwa-peristiwa masa lalu itu bukanlah sesuatu yang harus diingat, tetapi itu harus dipelajari sebagai bentuk hubungan relasi manusia yang terjadinya peristiwa kekuasaan. Jadi kekuasaan itu mengakibatkan menghalalkan segala cara. Tetapi karena perlu dipahami bahwa waktu itu kekuasaan itu hampir mencengkram umat-umat beriman Kristiani, sehingga Paus menyerukan berdoa rosario bersama. Bukan untuk kemenangan dalam perang, tetapi untuk kemenangan melawan kejahatan. Nah, itu harus dipahami, supaya jangan terjadi diksi-diksi yang salah, akibatnya nanti justru kita meretas hubungan yang tidak baik. Nah, itu harus dipahami oleh umat. Memang sejarahnya memang seperti itu, tetapi sejarah itu mengingatkan kita bahwa berdoa rosario adalah berdoa mohon belas kasih Allah, supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita melalui perantaraan Bunda Maria berdoa bersama kita. Dan itu juga harus dipahami oleh umat Katolik, kita bukan menyembah Maria, tapi berdoa bersama Bunda Maria. Berdoa bersama Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Bunda penolong abadi. Bunda sukacita dan Bunda duka cita. Jadi tidak hanya Bunda sukacita, tapi Bunda duka cita. Dia bersama kita dalam suka dan dalam duka. Sehingga doa rosario itu adalah doa seruan untuk mendaraskan doa-doa pokok. Karena di situ kita akan berdoa Bapa kami, kemudian berdoa Salam Maria, berdoa kemuliaan, dan ditambah dengan doa Santa Faustina Kemudian ada seruan. Seruan itu adalah seruan kepada keluarga kudus. Jadi doa-doa itu lengkap. Doanya lengkap kemudian dimulai dengan pengakuan iman. Syahadat. Dan itu harus dipahami oleh Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus.
Maka ada 3 gelar di situ yang akan kita selalu daraskan. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Itu adalah gelar-gelar yang berada di doa Rosario itu, yang tidak bisa terbantahkan. Karena Bunda Maria adalah bunda pilihan dari Allah dan menjadi putri Allah. Dan bahkan bapak ibunya Ana dan Yoakim itu menjadi kudus. Karena pasti putrinya adalah Bunda Maria adalah yang sudah menjadi manusia yang paling kudus di antara yang kudus. Artinya begini, jadi pilihan Allah. Tidak mungkin Allah lahir dari manusia yang tidak kudus. Karena dia dikuduskan oleh Roh Kudus atau Rohul Kudus. Nah, jadi maka ya ada gelar ya. Dan dia mempunyai gelar Bunda Allah Putra. Karena yang dilahirkan adalah putra tunggal Allah. Maka disebut Bunda Allah Putra, Bunda Allah yang sering dipersoalkan. Ya kan? Jadi kok ada Bunda Allah? Allah itu punya bunda, padahal itu adalah semacam gelar. Kemudian dia adalah mempelai Allah Roh Kudus karena dia melahirkan ya Yesus Kristus. Jadi itu harus dipahami sebagai paradigma kita, keyakinan kita bahwa doa Rosario bukanlah doa untuk menyembah berhala seperti tuduhan-tuduhan saudara-saudari kita yang berbeda iman dengan kita. Maka teruslah berdoa Rosario, karena doa Rosario adalah doa yang paling ya lama atau yang paling kuno atau yang paling banyak didaraskan oleh umat Katolik. Bukan hanya umat Katolik, umat Kristen Ortodok ya, umat Katolik Ortodok ya. Kemudian umat-umat yang memang ya gereja-gerejanya sebelum reformasi itu mendaraskan doa ini. Sehingga dibuatlah tali doa yang disebut dengan Rosario. Ya. Sebenarnya ada satu tali doa juga, Komboskini namanya. Itu 150 mazmur. Tapi kalau yang ini yang paling banyak dimiliki. Rosario dari plastik, besi, kayu, ya bahkan dari yang paling berlian, intan, mutiara. Ya. Tapi kalau ada yang punya berlian pakai ini mungkin tidak berani bawanya kan. Tapi ya kalau tidak didoakan ya ini hanya sebagai ya benda devosional yang tidak ada fungsinya. Ya. Sampai-sampai kalau orang misalnya ya katanya kemasukan ya dikalungi ini. Ya. Tapi jangan heran kalau di Amerika Latin atau Amerika Tengah itu justru mohon maaf ya orang di penjara pakai rosario besar-besar. Tapi berdoa ada di doa rosario ya. Nah ini mungkin harus dipahami bahwa ya rosario adalah sarana doa untuk kita dekat kepada Allah. Keluarga juga atau keluarga Pak Jamal mempunyai wujud doa yang pertama, mohon kesehatan dan kelancaran untuk Ibu Gracia Farani Merabuana yang akan melahirkan anaknya yang pertama. Semoga lancar, sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, dan sehat ibu dan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, syukur atas ulang tahun kelahiran ke-27, 29 September 2023, suaminya, ya, Saudara Ignatius Tangke Margonda Tanduk. Nah, ini sudah 27 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, syukur bagi keberhasilan menyelesaikan program studi S1 ya. Saudara Ignatius Tangke dan Krisantilala. Nah, ini luar biasa. 4, syukur telah mendapat pekerjaan tetap bagi anak Anda, Wanda Maria Nadi Yensi, di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang, Mulyo Harjo, Jateng. Wah, ini dah jadi warga Jawa Tengah. Dan Ananda Gracia Parani Merabuana di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak. Luar biasa. Ini rumah sakit Katolik. Dua-duanya ya.
yang satu Santa Maria, yang satu Santo Antonius. Kemudian kelima, mohon kelancaran usaha dan karya keluarga besar Bapak Petrus Jamal dan Ibu dan warga lingkungan Santo Rupinus. Yang keenam, mohon doa bagi kesehatan dan kesejahteraan bagi para manula dan seluruh keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Karena kita memiliki jumlah manula, saya tidak tahu apakah terbanyak, tetapi rata-rata saya harus mengantar 20. Ya, walaupun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh lansia, tetapi tidak masalah. Memang saya sudah lapor bahwa yang diantar itu 20. Tadi ditambah 2 oleh Pak Ikwani. Ya kan, karena 2-nya sudah ke gereja katanya di lingkungannya. Ya, saya terima. Nah, jadi rata-rata itu saya mengambil sakramen Ekaristi Kudus itu 20. Ya. Dan harus ke 12 rumah. 12 rumah. Nah, jadi 12 rumah, kalau satu rumah 10 menit ya sekitar 120 menit. Nah, jadi 2 jam itu paling cepat. Tapi rata-rata bukan 2 jam. 2 sampai 2,5 jam, 3 jam. Ya, tapi tidak masalah. Semoga lansia dan manula di tempat kita ini selalu bersuka cita. Karena Yesus hadir dalam rupa sakramen Ekaristi untuk memberikan sukacita kepada kita. Mari supaya kita layak beribadat dan berdoa rosario di hadapan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami berdoa bagi seluruh umat lingkungan Santo Rupinus, terkhususnya dan teristimewanya, dan bagi Bapak Petrus Jamal dan keluarga, beserta istri, anak, dan menantu. Mohon kesehatan dan kelancaran untuk Ibu Gracia Farani Merabuana yang akan melahirkan anaknya yang pertama. Syukur atas ulang tahun kelahiran ke-27, Bapak Ignatius Tangke Margonda Tanduk. Syukur bagi keberhasilannya menyelesaikan program S1, beserta juga calon menantu Kristanti Lala. Begitu juga untuk syukur telah mendapat pekerjaan bagi anak pertama Wanda Maria Nadiensi di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang, Mulyoharjo, Jawa Tengah, dan Ananda Gracia Farani Merabuana di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak. Semoga selalu diberkati dalam pekerjaan dan melayani dengan sepenuh hati dan diberkati oleh kasih-Mu. Mohon kelancaran usaha dan karya keluarga besar Bapak Petrus Jamal dan istri, serta warga lingkungan Santo Rupinus, serta mohon doa bagi kesehatan, kesejahteraan bagi para manula dan seluruh keluarga di lingkungan Santo Rupinus agar selalu bersuka cita dalam Kristus Yesus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan ini mungkin bacaannya sangat kasar. Sangat kasar. Ya. Ada kesimpulan yang dibuat Yesus langsung. Ya. Jadi dia jelaskan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa sedosa apapun orang, separah apapun orang dosanya, ketika dia bertobat dan dia mengikuti jalan Tuhan, dia akan mendahului kita masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah ya kerajaan surga. Allah bertata di kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan itu pernyataan yang keras kepada diri kita. Karena ada yang mendahului kisah ini, yaitu kisah tentang dua orang anak laki-laki. Mengapa tidak disebut anak perempuan? Dalam tradisi Yahudi itu anak laki-laki itu adalah anak yang harus meneruskan bukan hanya harta warisan tetapi iman keluarga. Jadi anak laki-laki itu harus meneruskan iman keluarga. Ini konsepnya sama seperti memang bisa dibandingkan ada dua anak ini. Dua anak ini, Yesus ingin membandingkan atau menyandingkan, bisa kita ambil dalam perjanjian lama, ada dua anak kembar, itu namanya Esau dan Yakub, anaknya Ishak, kakeknya Abraham. Nah, jadi anak ini, anak laki-laki ini, dia ingin mengilustrasikan begitu. Nah, jadi si Esau itu dianggap anak sulung, sedangkan yang kedua itu adalah anak Yakub. Nah, jadi dia mau menjelaskan itu sebenarnya. Ingin menjelaskan itu bahwa Esau dan Yakub ini memiliki hak yang sama. Karena dia mendapat berkat yang sama dari bapaknya. Cuman masalahnya Esau menjual hak kesulungannya, lalu Yakub mendapatkan hak kesulungan karena si Esau waktu itu berburu pulang, lalulah kelaparan. Yakub memasak kacang merah. Lalu Yakub bilang, jual hak kesulunganmu. Udah masalah, dibelinya lah. Dia lupa gitu kan. Sudah ditegur oleh hambanya Ishak, ngapa kau jual hak kesulunganmu kepada adikmu? Oh, enggak apa-apa, gara-gara makan nih. Nah, ini yang terjadi. Nah, tetapi ilustrasi yang dikatakan Yesus adalah ilustrasi kepada orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi milik Allah, tetapi tidak melaksanakan apa yang dikatakan Allah atau kehendak Allah. Itu adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sehingga mereka selalu pura-pura patuh, tetapi rupanya di balik kepatuhan itu dia melawan ayahnya sendiri, atau melawan kehendak Allah. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Kebun anggur itu adalah daerah pelayanan. Pelayanan bagaimana kita bisa bekerja. Karena anggur itu dilambangkan sebagai darah Kristus, berarti kita harus bekerja untuk mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Sedangkan anak sulung ini adalah orang yang dibaptis, mulai dari bayi, tetapi dia adalah orang yang apatis. Dia hanya lip service. Artinya orang ini menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen atau menjadi orang Katolik yang santai-santai saja. Dia selalu